Dalam sebuah pertandingan bola basket, seorang pemain terkena cedera pada bagian lututnya. Kondisi ini mengakibatkan pemain tersebut tidak dapat melanjutkan pertandingan. Sebagai seorang guru PJOK yang bertugas di lapangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Meminta bantuan dari tim medis pertandingan. B. Mengajak pemain tersebut beristirahat sejenak. C. Memberikan minuman agar pemain tidak dehidrasi. D. Mengoleskan minyak angin pada bagian lutut yang cedera. Menganjurkan agar pemain tetap berdiri untuk mengurangi rasa sakit. Jawaban yang benar adalah A. Meminta bantuan dari tim medis pertandingan. Alasan memilih jawaban A karena satu, prioritas utama adalah keselamatan pemain. Cedera lutut bisa serius dan membutuhkan penanganan medis profesional. Menunda pertolongan medis dapat memburuk cedera. Dua, tim medis pertandingan memiliki pelatihan dan peralatan yang tepat untuk menangani cedera. Mereka dapat menilai tingkat keparahan cedera, memberikan perawatan awal, dan memutuskan apakah pemain perlu dibawa ke rumah sakit. Tiga, guru PJOK mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menangani cedera serius. Memberikan pertolongan pertama yang tidak tepat dapat memperburuk cedera. Meminta bantuan dari tim medis pertandingan adalah tindakan yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa pemain mendapatkan perawatan yang terbaik. Jadi, nomor satu kunci jawabannya adalah A. Meminta bantuan dari tim medis pertandingan. Nomor dua, seorang guru PJOK ingin mengajarkan kepada siswanya tentang pentingnya kebugaran jasmani. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan menggunakan A. Program latihan yang tidak bervariasi. B. Tes kebugaran yang hanya mengukur kecepatan. C. Pengamatan terhadap gaya hidup sehat. D. Penekanan pada pemahaman teori tanpa praktek. Kursus singkat tentang sejarah olahraga. Jawaban yang benar nomor dua adalah C. Pengamatan terhadap gaya hidup sehat. Alasan memilih jawaban C, satu, observasi gaya hidup sehat memungkinkan siswa untuk melihat secara langsung bagaimana kebiasaan sehari-hari mereka mempengaruhi kebugaran jasmani. Hal ini dapat membantu mereka memahami hubungan antara pilihan gaya hidup dan kesehatan fisik mereka. Dua, pengamatan dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti di kelas, di rumah, dan di komunitas. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar tentang kebugaran jasmani dalam kehidupan nyata. Tiga, pengamatan dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih sadar tentang pilihan gaya hidup mereka dan membuat perubahan positif. Jadi kunci jawaban nomor dua yang benar adalah C. Melakukan pengamatan terhadap gaya hidup sehat. Nomor tiga, seorang pelatih atletik ingin meningkatkan kecepatan lari sprint atletnya. Salah satu metode yang paling efektif untuk meningkatkan kecepatan lari sprint adalah dengan A. Melakukan latihan dengan intensitas rendah tetapi durasi yang lama. B. Fokus pada pemanasan yang lebih lama sebelum latihan. C. Memperpanjang waktu istirahat di antara setiap interval. D. Melakukan latihan interval dengan intensitas tinggi dan istirahat singkat. Memprioritaskan latihan fisik lari yang kompleks. Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan latihan interval dengan intensitas tinggi dan istirahat singkat. Alasan memilih jawaban D, satu, latihan interval dengan intensitas tinggi adalah jenis latihan yang sangat efektif untuk meningkatkan kecepatan lari sprint. Latihan ini melibatkan interval singkat lari sprint dengan intensitas maksimal, diselingi dengan periode istirahat singkat.
Latihan interval dengan intensitas tinggi, singkatan HIIT, membantu meningkatkan VO2 max, maksimum konsumen oksigen pada tubuh, yang merupakan indikator penting dari kapasitas aerobik dan daya tahan. Peningkatan VO2 max memungkinkan pelari untuk berlari lebih cepat selama periode waktu yang lebih lama. HIIT juga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, yang penting untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk berlari sprint dengan cepat. Yang keempat, istirahat singkat di antara interval memungkinkan pelari untuk mempertahankan intensitas tinggi selama latihan. Hal ini penting untuk memaksimalkan manfaat dari latihan HIIT. Jadi, kunci jawaban nomor 3 adalah melakukan latihan interval dengan intensitas tinggi dan istirahat singkat, yaitu D. Nomor 4, seorang siswa sedang mempelajari tentang aspek-aspek fisiologis dalam olahraga. Ketika berlatih intensitas tinggi dalam waktu lama, tubuh akan mengalami peningkatan produksi asam laktat. Peningkatan asam laktat ini dapat menyebabkan A. Penurunan detak jantung dan tekanan darah. B. Peningkatan kapasitas aerobik otot. C. Meningkatkan pemulihan otot setelah latihan. D. Menyebabkan kelelahan otot dan penurunan performa. E. Mengurangi resiko cedera pada ligamen dan tendon. Jawaban yang tepat adalah D. Menyebabkan kelelahan otot dan penurunan performa. Alasan memilih jawaban D karena satu, asam laktat adalah produk sampingan dari metabolisme anaerobik yang terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup oksigen untuk menghasilkan energi secara aerobik. Ketika berlatih intensitas tinggi dalam waktu lama, tubuh bergantung pada metabolisme anaerobik untuk menghasilkan energi, yang menyebabkan peningkatan produksi asam laktat. Dua, penumpukan asam laktat di otot dapat menyebabkan rasa terbakar dan nyeri, yang dapat menyebabkan kelelahan otot dan penurunan performa. Hal ini karena asam laktat mengganggu keseimbangan pH di dalam otot yang dapat mengganggu fungsi otot. Tiga, peningkatan asam laktat juga dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan elektrolit yang dapat semakin memperburuk kelelahan otot dan penurunan performa. Jadi kunci jawaban nomor D, menyebabkan kelelahan otot dan penurunan performa. Nomor 5, seorang guru PJOK ingin mengajarkan kepada siswanya tentang prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran. Salah satu prinsip yang penting dalam latihan kebugaran adalah prinsip overload. Prinsip ini mengacu pada A. Peningkatan berat beban latihan secara drastis setiap hari. B. Pemilihan latihan yang mengurangi intensitas secara bertahap. C. Memperpanjang durasi latihan tetapi dengan intensitas rendah. D. Memberikan waktu istirahat yang lebih lama di antara setiap latihan. E. Memberikan beban latihan yang lebih berat atau intensitas yang lebih tinggi dari biasanya. Jawaban yang tepat adalah E. Memberikan beban latihan yang lebih berat atau intensitas yang lebih tinggi dari biasanya. Alasannya, satu, prinsip overload menyatakan bahwa tubuh perlu dipaksa untuk bekerja lebih keras dari biasanya agar dapat beradaptasi dan menjadi kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan beban latihan, intensitas latihan, atau durasi latihan. Dua, memberikan beban latihan yang lebih berat atau intensitas yang lebih tinggi dari biasanya, memaksa tubuh untuk beradaptasi dengan meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan kapasitas aerobik. Tiga, peningkatan beban latihan atau intensitas latihan harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari cedera dan memungkinkan tubuh untuk pulih. Empat, prinsip overload adalah salah satu prinsip dasar latihan kebugaran yang penting untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi kunci jawaban nomor 5 yang tepat adalah E. Memberikan latihan beban yang lebih berat atau intensitas yang lebih tinggi dari biasanya. Dinamakan dengan sistem overload dalam latihan kebugaran jasmani.